Yang pertama adalah anak sah. Anak sah itu ya berarti anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Tadi kan pertanyaannya adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seperti apa kan gitu kan? Tapi for the sake of discussion untuk saat ini karena kebetulan saya yang bawain dan saya yang berpandangan di kedua, kita berposisi seperti itu dulu sementara Bapak Ibu ya, bahwa perkawinan yang sah itu adalah harus disah secara agama dan dicatatkan. Jadi perkawinan yang sah adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama dan dicatatkan. Yang kedua adalah anak luar kawin. Dan yang ketiga adalah anak zina. Nah ini yang sering suka orang salah. Coba saya mau tahu kira-kira Bapak Ibu apa bedanya anak luar kawin sama anak zina? Tunjuk tangan. Saya punya hadiah, tapi bukan sepeda ya. Ibu dulu nanti Bapak ya. Yang jawabannya benar nanti saya kasih tahu. Silakan Bu. Kalau anak zina ya, Ya. kalau anak zina itu terlahir dari perempuan dan laki-laki di mana si perempuan masih terlibat dalam perkawinan dan laki-lakinya masih terlibat dalam suatu perkawinan, maka disebut anak zina. Anak zina. Kalau salah satu aja yang terikat perkawinan gimana? Sama zina juga. Oke. Anak luar kawin? Kalau anak luar kawin adalah anak yang terlahir dari satu pasangan di mana keduanya baik perempuan dan laki-laki tidak terlibat di dalam suatu perkawinan. Tidak terikat pada suatu perkawinan. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti ingetin saya Bu ya. Sepedanya nanti saya kasih. Anak luar kawin Bapak Ibu tentu adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Berarti kalau tidak dicatatkan, dia masuk ke dalam kategori anak luar kawin. Atau juga anak luar kawin bisa terjadi misalnya saya nih diundang sama saya dan PAI ke sini bicara. Sebelum ke sini saya di luar ketemu sama Agnes Monica misalnya. Saya belum nikah, namanya impian boleh Pak ya. Dia belum nikah. Zaman sekarang hebat Bapak Ibu, kedip-kedipan bisa lahir anak. Jadi saya belum nikah, Agnes Monica belum nikah, kita kedip-kedipan lahir anak. Itu berarti anak luar kawin. Lalu kemudian saya akhirnya menikah sama si Agnes Monica. Saya menikah dengan si Agnes Monica, saya diundang lagi ke sini, saya ketemu sama Raisa misalnya di depan. Ini gak rela baru ini. Saya ketemu sama Raisa, kedip-kedipan lagi, lahir seorang anak. Anak itu adalah anak zina. Lihat bedanya ya. Anak luar kawin itu punya hubungan perdata dulu, punya hubungan perdata hanya dengan ibunya. Anak luar kawin punya hubungan perdata dulu hanya dengan ibunya. Bapak Ibu punya kartu kredit? Punya. Kenapa selalu yang ditanya nama ibu kandung? Betul nggak? Pernah nggak ada tunjuk tangan sama ini saya kasih sepedanya 2 yang ditanya nama bapak kandung? Ada nggak? Orang bank, orang kartu kredit, Pak mohon maaf nama bapak kandung bapak siapa? Nggak pernah. Yang ditanya itu adalah siapa nama ibu kandung. Kenapa? Karena ini nggak mungkin dia tanya sama bapak ibu, Bu mohon maaf ibu anak sah atau anak zina atau anak luar kawin. Tutup langsung kan gitu kan. Jadi dia pasti langsung tanya siapa nama ibu kandung. Statusmu apapun, ibumu akan bertanggung jawab terhadap diri. Anak luar kawin dulu seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi semenjak kasusnya Macica Mokhtar tahu ya, keluar putusan MK. Nah ini laki-laki kan dulu selalu berlindung di balik pengakuan. Oh dia bukan anaknya karena dia belum diakui. Dia cuma punya hubungan perdata dengan ibunya. Laki-laki yang punya cabang di tiap provinsi di Indonesia bertobatlah. Kenapa bertobat? Karena aturan MK sekarang sudah bilang bahwa tidak perlu lagi pengakuan dari bapaknya. Yang penting kamu bisa buktikan, misalnya dengan DNA, atau misalnya foto waktu lahiran bapaknya ada fotoan, atau saksi-saksi. Maka bapaknya jadi bertanggung jawab, jadi punya hubungan juga pewarisan sama bapaknya. Itu anak luar kawin. Tapi anak luar kawin bagiannya lebih kecil daripada anak sah. Padahal dia betul-betul anaknya si orang tua itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah anak zina itu tidak punya sama sekali hubungan pewarisan dengan orang tua zina. Dia hanya punya hak untuk nafkah hidup.
Nah, di sinilah peranan Bapak Ibu yang saya mau coba ingatkan atau saya mau coba sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya pernah diundang ke Pekanbaru tuh Riau ya? Saya pernah diundang ke Pekanbaru, lalu kemudian saya ketemu sama seorang bapak. Bapak ini bilang gini sama saya, Pak Risen, saya mesti cerita sama Bapak dulu. Saya punya istri, saya punya anak, lalu kemudian saya hilaf, saya selingkuh dengan seorang wanita. Dari perselingkuhan dengan seorang wanita itu lahir satu orang anak. Anak itu anak apa tadi Bapak Ibu? Anak situ. Tapi saya sayang sekali sama anak itu, dia bilang. Gimana Pak caranya supaya saya bisa kasih harta saya ke dia secara hukum? Saya bilang, Pak, Bapak mau cari cara A, B, C, D, F, G, H, elemen, pasti ada kepentoknya. Jadi secara hukum hampir tidak mungkin bisa Bapak lakukan. Hampir tidak mungkin ya, kecuali dia kontak wasiat kita kan gitu. Hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi akhirnya saya bilang begini, Pak, boleh nggak saya kasih tahu Bapak? Gini Pak caranya. Bapak, saya kebetulan belum kenal Bapak Ibu nih ya, tapi kebetulan ada orang yang saya kenal. Polisnya tapi pernah dengar Kimen ya? Pernah ya? Yang saya bilang gini, Pak, Bapak bikin perusahaan. Buatlah di perusahaan itu pemegang sahamnya anak Bapak itu. Buatlah direktur utamanya dia. Lalu Bapak mengasuransikan diri Bapak sendiri sebagai Kimen dari perusahaan itu. Kalau Bapak kenapa-napa, duitnya masuk ke si perusahaan itu. Kan si anaknya tadi adalah pemegang saham dan direktur utamanya kan? Bisa nggak dia tarik duitnya? Bisa. Pak, itu salah satu cara yang saya usulkan kepada Bapak untuk bisa jadi solusi buat Bapak. Dia happy-nya minta ampun Bapak Ibu. Betul-betul happy-nya minta ampun. Kenapa? Karena secara hukum bisa mentok kiri, bisa mentok kanan, bisa mentok atas, bisa mentok bawah. Tapi kebetulan Bapak Ibu bisa kasih solusi buat orang-orang itu. Jadi bukan maksudnya kita mendukung perzinahan Bapak Ibu ya. Tetapi kalau ada kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu mungkin coba bisa sampaikan sebagai salah satu solusinya. Yang selanjutnya adalah anak angkat. Nah, anak angkat ini Bapak Ibu adalah anak yang Bapak Ibu angkat berdasarkan suatu penetapan pengadilan. Jadi bukan berdasarkan, misalnya Bapak Ibu, mohon maaf nih, ada seorang kakak, adiknya melahirkan terus meninggal pada saat melahirkan. Nah, anak adiknya itu dirawat sama si kakak. Itu anak asuh namanya. Ya, bukan anak angkat. Anak angkat itu harus ada penetapan pengadilan. Nah, untuk anak angkat ini Bapak Ibu juga sangat bisa berperan untuk membantu. Kenapa? Karena begini. Secara hukum, ini mohon maaf saya nggak tunjukin slide-nya. Perlakuan terhadap anak angkat itu ada dua. Bapak Ibu. Dulu, anak angkat itu, kalau dari hukum nasional ya, kita nggak ngomong hukum Islam, nanti hukum waris Islamnya. Dari sisi pandang hukum nasional, anak angkat itu sekali diangkat, putus hubungannya sama orang tua kandungnya. Jadi dia mewaris dari orang tua angkatnya. Lalu kemudian di tahun 2014 dikeluarin satu aturan yang bilang bahwa anak angkat itu tidak putus hubungan darahnya sama orang tua kandungnya. Tetapi aturan baru ini tidak mencabut aturan yang lama. Jadi perlakuannya ada dua kan ya? Satu aturan bilang dia putus hubungannya sama orang tua kandung, di aturan yang satunya lagi bilang hubungan darahnya tidak putus. Jadi anak angkat mewaris dari siapa? Dua-duanya. Enak kan? Yang ketiga, yang terakhir adalah anak asuh. Anak asuh itu hanya mewaris dari orang tua asuh, dari orang tua kandungnya dan tidak mewaris dari orang tua asuh.